Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu perjalanan hidup kami tidak mudah. Dan kami tahu semua orang menghadapi hal yang sama. Tapi kami dan anak-anak-Mu, orang yang percaya kepada Yesus, Juru Selamat yang adalah Tuhan, akan selalu menolong, memimpin, memberikan kami kemampuan untuk menjalaninya. Dan yang paling utama, kami bisa menjadi berkat untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup ini, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara masalah perjalanan. Mari kita lihat dulu sebuah ayat yang terkenal di 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Di sini dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, ini ayat yang luar biasa, yang kontradiktif sebenarnya. Miskin, tapi punya sukacita. Miskin, tapi bisa memberi. Menderita, tapi tetap hatinya mengucap syukur. Wah, luar biasa. Nah, saya tahu Bapak Ibu semua pernah mendengar yang namanya bunga sakura. Karena ini adalah bunga yang terkenal di seluruh dunia. Dia terdapat di daerah dingin, di Jepang. Ya, jadi kalau orang bilang sakura, pasti itu di Jepang. Di daerah pegunungan, bermekaran saat musim semi. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang menarik yang mungkin orang tidak tahu. Ya, hal menarik dari bunga sakura ini apa? Di balik keindahan bunga sakura, dia melewati perjalanan daunnya sebelum ada itu bunga. Daunnya semua gugur, kering kerontang, botak. Ya mirip-mirip kepala saya juga lah begitu kira-kira. Ya, jadi kayak pohon yang mati. Jadi kalau orang yang nggak tahu ini pohon mati, ngapain dibiarin aja. Nah, tapi sebelum ditebang, orang-orang pasti kalau di sana sudah mengerti kenapa begitu. Ya, dia meskipun kelihatan mati dan sepertinya mesti ditebang, tapi seperti itulah perjalanan hidup bunga sakura sebelum mekar, sebelum ada kucuk-kucuk bunga. Ya. Nah, itu setelah pada gugur semuanya, pada botak semuanya, mulai tumbuh tanpa ada daun memang. Apa itu? Kuntum-kuntum bunga sedikit demi sedikit memenuhi seluruh pohon. Jadi tampak indah. Ya. Dari kering kerontang kayak udah ini mesti ditebang, tapi dengan kesabarannya dia, di dalam kesukaran, di dalam hinaan orang, di dalam cercaan orang, dia menghasilkan bunga sakura yang indah. Itu yang luar biasanya, yang orang tidak tahu. Ya, sehingga orang tertarik pada tanaman bunga sakura dan menjadi sebuah filosofi, menampakkan yang terbaik di masa sulit. Itu filosofinya yang digunakan oleh orang Jepang. Bahkan hampir semua orang-orang yang punya pengetahuan, punya kebijaksanaan melakukan hal yang sama. Di Indonesia pun berlaku seperti itu. Kesulitan yang dihadapi seperti sekarang ini masa pandemi. Di mana-mana sulit. Orang di PHK ini. Bagaimana responnya? Dihina, dicerca, diapa-apain. Apakah kita mesti ngegerutu? Mesti marah-marah?
mesti nyalain ini. Nggak perlu. Diam saja. Berdoa. Mengucap syukur. Seperti pohon bunga sakura ini. Ditebang nggak jadi. Karena orang pikir, sabar dulu. Ini dulu. Tapi tahu-tahu sekian waktu kemudian mulai tumbuh bunganya. Kita juga begitu. Ya, dalam situasi yang tidak baik, yang apa ini, kita mengucap syukur, kita akan menghasilkan sesuatu. Apa yang bisa kita hasilkan? Bermurah hati, menghasilkan segala sesuatu yang lebih baik. Karena kalau ngedumel, nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita mengucap syukur, tenang, berpikir dengan santai, berpikir dengan, saya harus jadi apa? Harus bagaimana? Respon kita yang menjadikan itu menjadi baik. Nah, kita bisa bekerja secara online kah? Menghasilkan apakah? Banyak kiat-kiat pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada sekarang ini. Sehingga menjadi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mobil listrik dengan modal cuma 15 juta udah bisa berjalan 40 km per jam. Apalagi banyak lagi membantu orang-orang yang kesusahan. Bukan untuk orang-orang kaya. Di ayat tadi kita bilang dalam masa penderitaan mereka bisa bermurah hati, menjadi berkat, menolong. Kita juga bisa melakukan itu. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya himbau supaya kita semua jemaat di GPR, ayo sing-singkan dengan maju. Sing-singkan dompet kita, keluarin. Bukan masalah, saya nggak cukup. Dalam keadaan tidak cukup, kalau kita melakukan sesuatu, memberi kepada orang-orang yang kita tahu. Teman-teman gereja kita ada yang susah. Ayo, kita sama-sama, bersama-sama, bekerja sama, memberi, memberkati. Maka sukacita kita, berkat kita, damai sejahtera, dan hal-hal yang lain yang Tuhan akan limpah ruahkan dengan luar biasa. Itu akan dialami oleh kita semuanya. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda. Saya cuma lihat hanya ada beberapa gelintir orang. Nggak sampai 10 orang kalau nggak salah. Yang mau memberi. Yang mau memberkati di masa sukar ini. Dan saya percaya mereka diberkati. Kecuali dengan motivasi yang bagaimana? Tidak ada berkat. Tapi kalau mau memberi dari segala yang kita miliki, yang kekurangan juga memberi, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memuji kita, dan itu harus kita lakukan. Bukan apa-apa. Orang hebat tidak mempersoalkan kesulitan. Ia akan berpikir bagaimana cara untuk tetap memberi yang terbaik dalam situasi tersebut. Ya. Lupakan masa sulitnya dan fokuslah pada tujuan untuk memberi yang terbaik dari seluruh kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita berhasil. Itu yang akan dikenang oleh orang-orang. Itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Anakku luar biasa. Di masa sulit pun dia tetap percaya. Karena firman Tuhan mengatakan itu. Tetap percaya, melakukan bagian kita. Orang yang bermurah hati akan diberikan kemurahan. Berkat Tuhan saya percaya pasti melimpah-limpah, banyak contohnya. Dan saya percaya kita semua juga pernah mendengar dan tahu bagaimana banyak orang-orang yang memberi sembako, memberi nasi bungkus, dan ini itu menolong. Kita sedang investasi, kita sedang tanam modal. Satu saat kita akan meraup profitnya, labanya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dalam masa sukar, kita jadi berkat. Luar biasa. Jangan waktu lagi tiong, lagi enak-enak, lagi
masa damai, masa ini, itu nggak ada gunanya. Semua orang juga begitu. Anak Tuhan dalam keadaan sulit mekar menjadi bunga yang harum. That's okay. Tuhan terima kasih. Biar kami melakukan bagian kami, bermurah hati. Dalam kesyukuran kami mau berkarya, menjadi berkat, memberkati. Kami memberkati orang-orang sama dengan kami memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami untuk orang-orang yang bisa memberkati dan tahu diri bahwa itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.